Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Angelina dengan NIM 230110018 dari program studi PGSD. Saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Transformasi Pembelajaran Tematik Melalui Model Sequenced, menjawab tantangan integrasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. Yang dimana penelitian ini dilatar belakangi oleh ditemukannya tantangan berupa integrasi antar mata pelajaran yang kurang logis dan mendalam, sehingga menyebabkan pemahaman siswa menjadi dangkal serta menurunnya keterlibatan dalam pembelajaran. Guru juga mengalami kesulitan dalam menyusun keterpaduan antar pelajaran secara sistematis yang pada akhirnya membuat integrasi bersifat prosedural dan hanya menjadi formalitas. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas interaksi, belajar, serta pencapaian pemahaman dan kontekstual. Nah, menanggapi tantangan tersebut, model pembelajaran sekuensi dapat menjadi salah satu alternatif pendekatan yang lebih efektif. Selain meningkatkan kualitas integrasi antar mata pelajaran, model sekuensi juga sejalan dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka seperti pembelajaran yang berdiferensiasi dan fleksibel. Karakteristik ini menjadikan model tersebut potensial untuk mendukung transformasi pembelajaran tematik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi model pembelajaran sekuensi sebagai alternatif strategi pedagogis yang mampu menyempurnakan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau library research untuk mengkaji model pembelajaran sekuensi dalam konteks pembelajaran tematik di sekolah dasar. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku referensi. Kajian ini menelusuri prinsip dasar, langkah implementasi, dan dampak model terhadap hasil pembelajar siswa. Hasilnya disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang potensi dan penerapan model sekuensi dalam pembelajaran tematik di kurikulum merdeka. Fogarty 1991 menyatakan bahwa pembelajaran terpadu dengan model berurutan atau sequenced merupakan pendekatan yang mengatur kembali susunan materi pelajaran berdasarkan keterkaitan dan kesamaan antar topik sehingga terjalin kesinambungan yang logis. Nah, jadi topik-topik yang awalnya berdiri sendiri-sendiri disusun ulang agar bisa mengalir dengan lebih nyambung dan ada benang merahnya. Biasanya, topik-topik itu dipilih karena ada unsur kesamaan isi, konsep, atau waktu belajarnya. Nah, model sekuensi memandang kurikulum layaknya kacamata, di mana dua mata pelajaran berbeda tetap diajarkan secara terpisah, tetapi disusun ulang agar topik-topiknya bertepatan atau saling mendukung dalam rangkaian yang saling berkaitan. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Hikmah dan Riyadi 2023, pendekatan ini memungkinkan siswa memahami konsep secara bertahap dari dasar hingga ke kompleks, serta menghubungkan ide lintas mata pelajaran secara runtut. Hal ini tidak hanya memperkuat pemahaman, tetapi juga meningkatkan keterlibatan kognitif dan emosional siswa. Transformasi pembelajaran melalui model sekuensi mengubah pendekatan dari yang semula paralel menjadi berurutan dan konseptual, memungkinkan terjadinya alur pembelajaran yang lebih runtut dan bermakna. Guru tidak lagi sekedar menyusun kegiatan secara prosedural, tetapi merancang pembelajaran yang sistematis dan sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, melakukan pemaknaan mendalam, dan mengalami pembelajaran yang kontekstual. Seperti dijelaskan oleh Ramadhani 2023, peran guru bergeser dari penyampaian materi menjadi perancang pengalaman belajar yang terarah dan menyeluruh. Nah, jadi, jika sebelumnya pembelajaran tematik dilakukan secara paralel tanpa jalinan makna yang kuat antar pelajaran, maka model sekuensi hadir sebagai pendekatan yang mengatur pembelajaran secara logis, kontekstual, dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, jadi guru tidak lagi berfokus hanya pada penyampaian materi, tetapi juga pada desain alur belajar yang logis dan bermakna, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Model sekuensi memiliki kesesuaian yang tinggi dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, terutama dalam hal fleksibilitas dan diferensiasi pembelajaran. Yaitu yang pertama,
Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan pelajaran yang kontekstual, adaptif, serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi, maksudnya, model sequenced memudahkan guru menyesuaikan materi dengan kondisi nyata siswa dan lingkungan sekitar. Karena topik dan berbagai mata pelajaran disusun berurutan secara logis, guru bisa memilih dan menekankan materi yang paling relevan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan efektif. Nah, selanjutnya, selain itu, model ini memberikan kerangka yang jelas bagi guru dalam menyusun RPP dan modul ajar secara terarah, sistematis, dan berbasis alur logika antar mata pelajaran, sehingga mendukung tercapainya tujuan dan pembelajaran secara lebih efektif. Nah, jadi guru tidak lagi berfokus hanya pada penyampaian materi, tetapi juga pada desain alur belajar yang logis dan bermakna, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Untuk memperjelas bagaimana transformasi ini bekerja dalam praktiknya, dapat disimulasikan contoh penerapan model sequenced pada tema energi dan perubahannya di kelas 5. Nah, jadi pada mata pelajaran IPA, siswa mempelajari tentang berbagai jenis energi seperti matahari, air, dan listrik. Pada matematika, siswa menghitung kebutuhan energi listrik di rumah menggunakan data pengukuran. Di bahasa Indonesia, siswa menulis teks eksplanasi mengenai manfaat energi alternatif. Pada PPKN, diskusi tentang hemat energi sebagai sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan menerapkan model sequenced, guru mengatur materi dari berbagai mata pelajaran secara berurutan dan terintegrasi dalam satu tema. Dimulai dari konseptual, yaitu IPA, yaitu siswa belajar macam-macam energi seperti matahari, air, dan listrik. Lalu dilanjutkan ke pengaplikasian, yaitu matematika. Mereka menghitung penggunaan energi listrik di rumah menggunakan data konkret. Kemudian di ekspresi, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa menulis teks eksplanasi tentang manfaat energi alternatif. Terakhir, ke sikap, yaitu pada PPKN, diskusi tentang pentingnya hemat energi sebagai bentuk tanggung jawab di lingkungan. Nah, jadi dengan urutan seperti ini, siswa tidak sekaligus dibombardir oleh banyak mata pelajaran. Mereka dipandu secara bertahap, mulai dari mengenal konsep, mengolah data, menuangkan dalam bentuk tulisan, hingga mengaplikasikan dalam sehari-hari. Nah, Alfiani 2023 menjelaskan bahwa pengorganisasian topik-topik secara berurutan dari berbagai mata pelajaran mendukung keterpaduan yang logis dan mempermudah pemahaman siswa. Strategi yang dapat dilakukan agar pembelajaran tematik berjalan efektif dan sejalan dengan tujuan kurikulum merdeka. Yang pertama, ada pelatihan model sequenced. Jadi guru perlu dibekali pelatihan khusus agar mampu merancang skema pembelajaran berurutan atau sequenced yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Jadi, dengan pelatihan ini, guru tidak hanya memahami teori model sequenced, tapi juga bisa merancang dan menerapkan alur pembelajaran sistematis yang selaras dengan perkembangan dan kebutuhan nyata peserta didik. Yang selanjutnya ada dukungan institusi pendidikan. Jadi, lembaga atau sekolah harus mendukung model sequenced dengan menyediakan fasilitas, kebijakan, dan waktu kolaborasi bagi guru. Dukungan ini penting agar guru dapat mengintegrasikan mata pelajaran secara efektif dan mengatasi tantangan di lapangan. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas asesmen. Model sequenced mendukung pengembangan asesmen yang lebih komprehensif, diagnostik, formatif, dan sumatif, dengan kerangka yang jelas dan relevan dengan alur pembelajaran. Karena model sequenced membangun kegiatan belajar dengan urutan logis, yaitu dari konsep, aplikasi, ekspresi, dan sikap, asesmen pun bisa disusun sesuai dengan tahapan tersebut. Ini menjadikannya lebih terarah, kohesif, dan bermakna bagi siswa dan guru. Dengan kata lain, implementasi model sequenced membutuhkan guru yang kompeten, dukungan menyeluruh dari institusi, dan sistem asesmen yang tepat. Ketiganya saling memperkuat agar pembelajaran tematik berjalan efektif dan sejalan dengan tujuan kurikulum merdeka. Dari paparan yang saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran terpadu sequenced terbukti efektif mengatasi tantangan pembelajaran tematik di sekolah dasar, khususnya dalam kurikulum merdeka. Model ini memperkuat pemahaman konsep,
meningkatkan konsentrasi dan hasil belajar, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan nilai belajar Pancasila. Selain itu, sequencing membantu guru merancang pembelajaran yang lebih sistematis dan konseptual. Implikasinya, diperlukan peningkatan kapasitas guru, inovasi kurikulum, dan penyesuaian asesmen agar pembelajaran semakin holistik dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.